Bunda di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat sama-sama. Yuk, tepuk semangat. 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 Teman-teman belajar, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman belajar kelas 4 yang Ibu sayangi, hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 1 dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, KD 3.5 yaitu menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam diagram batang. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu peserta didik dapat mengetahui akibat jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Dan tujuan pembelajaran yang kelima yaitu peserta didik dapat membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang dengan benar. Itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini, dan kalian wajib menyimak video ini dengan baik, tentunya dengan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Teman belajar, hubungan antara manusia dengan lingkungan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya karena lingkungan sangat menunjang keberlangsungan hidup manusia. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan mempunyai banyak manfaat bagi manusia sehingga lingkungan mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya, nelayan mencari makan di laut, kemudian petani mencari makan dengan menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan, dan juga pengusaha juga mencari makan di lingkungan dengan bahan-bahan yang disediakan oleh lingkungan. Fungsi lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sebagai tempat untuk beraktivitas dan bersosialisasi. Kita melakukan aktivitas apa saja tentunya di lingkungan, misalnya melakukan aktivitas belajar, melakukan aktivitas bekerja, dan lain-lain. Nah, aktivitas tadi menimbulkan hubungan saling ketergantungan antara satu orang dengan orang lain yang lainnya sehingga terjadilah sosialisasi di dalamnya. Kemudian fungsi lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal, karena lingkungan menyediakan matahari, udara, tanah, air yang dibutuhkan bagi makhluk hidup. Dan fungsi lingkungan yang keempat yaitu lingkungan sebagai tempat untuk mencari kekayaan alam. Contohnya berbagai barang tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, perak, dan lain-lainnya yang semuanya sangat bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan dengan kondisi geografis yang berbeda tentunya juga akan berbeda, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi geografis yang berbeda juga akan berbeda pula karena kegiatan ekonomi tergantung dari sumber daya alamnya. Pertanyaannya, apa itu kondisi geografis?
Ya, kita jawab sama-sama ya. Kondisi geografis atau bentang alam adalah keadaan suatu wilayah yang dilihat dari letak, cuaca, iklim, jenis tanah, luas, dan bentuk wilayah tersebut. Contohnya, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan lain-lain. Dalam kondisi geografis di dataran rendah, kegiatan ekonomi yang dilakukan biasanya berupa pertanian padi, perkantoran, dan perindustrian. Kemudian di dataran tinggi yang tingginya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi dataran rendah antara 0 sampai 200 meter, sedangkan dataran tinggi lebih dari 400 meter. Nah, kegiatan ekonominya biasanya penginapan atau villa karena udaranya sejuk. Kemudian tempat rekreasi dan perkebunan, misalnya perkebunan teh. Dan yang ketiga yaitu kondisi geografis pantai. Biasanya kegiatan ekonominya yaitu menyediakan pelabuhan, kemudian mencari ikan yaitu nelayan, dan juga menyediakan tempat rekreasi. Ya, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, tentunya kita memanfaatkan sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam merupakan salah satu contoh dari hak kita terhadap lingkungan. Hak merupakan segala sesuatu yang didapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya, contoh lain dari hak kita terhadap lingkungan yaitu menikmati lingkungan yang bersih, menikmati lingkungan yang udaranya bebas dari polusi, mendapatkan air bersih, memakai sumber daya alam yang ada di sekitarnya juga. Kemudian, jangan lupa kita juga memiliki kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan terhadap lingkungan. Contohnya, menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian dengan tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya dengan melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, melindungi hewan yang langka atau hampir punah, dan tidak melakukan perburuan liar. Sebenarnya masih banyak loh contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, berbicara tentang hutan dan juga hewan langka, ibu jadi ingat ibu punya teman yang tinggalnya dekat dengan hutan. Nah, yuk kita sama-sama pergi ke sana. Sudah siap semuanya? Let's go! Halo teman belajar, ibu punya teman namanya Bona. Bona gajah kecil yang berbelalai panjang. Nah, Bona ini mau cerita sama kalian. Dengarkan baik-baik ya. Halo teman-teman, aku Bona. Aku tinggal di hutan. Hutan tempat tinggalku rusak karena pohon-pohon di sana semua dibakar, semua ditebang. Aku bingung mau tinggal di mana. Aku diburu, gadingku diambil. Banyak teman-temanku yang mati. Aku jadi sedih. Teman-teman, lindungi aku ya. Jangan sampai aku punah. Oke teman-teman, aku sudah bercerita. Semoga kalian turut melindungi aku. Terima kasih. Terima kasih Bona. Nah teman-teman, tadi sudah mendengar cerita Bona kan? Nah sekarang Bona mau pamit dulu teman-teman. Dadah Bona. Dadah teman-teman. Dadah. Ya teman belajar, tadi kalian sudah mendengarkan keluh kesah dari Bona si gajah kecil. Yang menjadi permasalahan adalah kerusakan hutan dan perburuan hewan yang hampir punah. Nah, sekarang kembali ke materi yaitu kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban terhadap lingkungan salah satunya adalah kewajiban menjaga lingkungan
lingkungan hutan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama tadi kan Bunda sudah bercerita, orang-orang membakar hutannya, orang-orang menebang pohonnya. Jadi kalian menjaga hutan dengan cara: 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Tidak membakar hutan. 3. Memanfaatkan hutan dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kemudian tadi Bona termasuk salah satu hewan yang hampir punah. Nah, sekarang bagaimana caranya melindungi hewan yang hampir punah? Ya, caranya adalah dengan mendukung program Swaka Marga Satwa yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Tadi apa ya namanya tempatnya? Swaka Marga Satwa. Nah, kemudian kalian juga harus mempelajari hewan apa saja yang hampir punah supaya bisa ikut menjaga dan tidak memburunya. Selain hutan dan hewan yang hampir punah, kalian juga harus menjaga lingkungan sungai, yaitu dengan tidak membuang sampah di sungai dan tidak membuang limbah ke sungai. Nah, teman belajar, sekarang apa sih akibatnya kalau tidak melakukan kewajiban terhadap lingkungan? Tadi juga sebagian sudah disampaikan sama si Bona. Yang pertama, yaitu hewan-hewan seperti Bona tadi akan terancam punah. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam. Yang ketiga, terhambatnya aktivitas karena sumber daya alam yang semakin langka. Yang keempat, terjadinya polusi. Dan yang kelima, penyakit yang diakibatkan oleh polusi. Dan yang terakhir adalah kerusakan hutan seperti tempat tinggal Bona tadi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, ternyata Indonesia itu setiap tahunnya hutannya semakin berkurang, bahkan sampai jutaan hektar. Seperti data yang disajikan oleh hasil penelitian tadi, Ibu tampilkan di sini ya. Apakah kalian paham atau masih bingung? Apa itu maksudnya dari gambar tersebut? Ya, kalau kalian penasaran, ayo simak penjelasan dari Ibu selanjutnya. Ibu akan menjelaskan tentang cara membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam diagram batang, seperti contohnya tadi tutupan hutan primer di Sumatera pada tahun 1990 hingga 2010 yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Seperti pada gambar diagram batang terlihat adanya penurunan di setiap tahunnya. Membaca dan menafsirkan data. Membaca data adalah menyebutkan informasi hanya yang tertulis pada data tersebut. Sedangkan menafsirkan data artinya menemukan informasi lain pada data tersebut. Misalnya data paling sedikit, paling banyak, terendah, tertinggi, selisih, dan jumlah. Jadi beda antara membaca dan menafsirkan. Kalau membaca sudah ada pada diagram batangnya, sedangkan menafsirkan informasinya belum tertulis. Ibu punya contoh diagram batang, yaitu diagram batang banyak siswa SDN Bakti Jaya 3. Di sini untuk garis vertikal yaitu menyatakan banyaknya siswa, dan garis horizontal menyatakan data kelasnya, kelas 1 sampai kelas 6. Dari diagram batang tersebut kita dapat memperoleh banyak informasi. Contohnya sebagai berikut. 1. Jumlah siswa kelas 2 adalah 30. Coba kelas 2, caranya kita hubungkan dengan garis vertikalnya yang menyatakan jumlahnya. Betul, 30. Kelas 3 misalnya 40, kelas 4 35, kelas 5 25, dan seterusnya. 2. Kelas yang jumlah siswanya paling banyak adalah kelas 3, yaitu
40 siswa. Ini sudah menafsirkan data karena harus membandingkan dengan data lain dan belum tertulis pada data ya. Pada gambar belum ada tulisan bahwa siswa yang paling banyak itu kelas 3. Jadi kita harus menafsirkannya. Yang ketiga yaitu kelas 2 dan kelas 6 mempunyai jumlah siswa yang sama, yaitu 30 siswa. Kelas 2 dan kelas 6 sama ya, 30 siswa. Yang keempat, selisih jumlah siswa yang paling banyak dan paling sedikit. Paling banyak dan paling sedikit. 40 dikurangi 25. Hasilnya 15 siswa. Dan yang kelima, jumlah seluruh siswa SDN Bakti Jaya 3. Caranya, kelas 1 ada 35, ditambah kelas 2 ada 30, kelas 3 40, kelas 4 35, kelas 5 25, dan kelas 6 30. Kalau ditambahkan hasilnya 195. Itu tadi penjelasan Ibu tentang membaca dan menafsirkan data. Nanti Ibu akan cek pemahaman kalian dengan mengerjakan soal-soal. Teman belajar, hari ini kita sudah belajar 1. Hubungan antara manusia dengan lingkungan. 2. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. 3. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang keempat, akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kelima, membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Materi yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian akses dalam bentuk flipbook di link berikut ini. Silahkan kalian mengetik linknya pada HP atau bisa klik link pada deskripsi video ini. Ya, setelah kalian membaca dan memahaminya, silahkan kalian mengikuti evaluasi soal-soal melalui aplikasi Quizizz yang ada pada link di bawah ini. Caranya seperti tadi, kalian bisa mengetik linknya, perhatikan antara huruf besar, huruf kecil, dan juga angkanya. Atau kalian bisa langsung klik pada link di deskripsi video ini. Nah, setelah selesai mengetik linknya, kemudian klik enter atau search. Tunggu hingga muncul aplikasi quiz. Ya. Nah, sudah muncul. Ketik nama kalian, jangan lupa asal sekolahnya. Di sini Ibu contohkan namanya Lintang. Nah, itu ikuti kuisnya. Mulai. Baca soal yang pertama. Di bawah ini yang merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar adalah. Iya, betul. Selanjutnya, soal yang kedua. Kegiatan di bawah ini yang dapat mengancam kelestarian hewan di lingkungan adalah. Betul lagi. Lintang sudah betul semua nih. Dan seterusnya sampai 15 soal. Setelah kalian selesai mengerjakan, akan langsung tampil skor yang kalian dapatkan. Demikian tadi pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Pesan Ibu, jangan lupa untuk mengakses materi pada link tadi dan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri di rumah. Serta kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mendampingi dan berkolaborasi dengan putra-putrinya di rumah dan selalu mendukung program kegiatan belajar dari rumah. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.